Jaja Zainuddin MAG. Yang kedua, untuk kajian mata Ahad depan diliburkan selama 2 pekan, Ahad kedua dan Ahad ketiga, dan insya Allah pada Ahad keempat akan mulai kembali dengan pemateri Ustadz Dadeng Rasyidin MAG. Yang ketiga, Ma'ahad Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring jazakumullah khairan katsiran atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Ma'ahad Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Langsung saja pada Ustaz, waktu dan tempat saya persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wa la mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Judul fitnah di masyarakat akar rumput ini diambil dari judul bab dalam kitab Sahih Bukhari, idza baqiya fi huthalatin minan nas, apabila tinggal tersisa di huthalahnya manusia. Huthalah itu maknanya rerumputan, bisa yang sudah jadi kita akar rumput, tapi selebihnya dari itu, huthalah itu menunjukkan makna yang hina, yang diinjak, yang rendah, yang kotor, sampah, gembel menenama. Jadi maksud fitnah di masyarakat akar rumput adalah fitnah masyarakat yang rendah peradabannya, ilmunya rendah,
akhlaknya, rendah moralnya, rendah budi pekertinya. Masyarakat yang sampah, runtah, rendah, gembel gitulah. Artinya adalah bagaimana sikap kita ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Yang kalau kita baca hadisnya, ini tidak terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi terjadinya di sesudahnya, baik itu di masyarakat sejak zaman sahabat, apalagi sudah masuk masa kita ya, di Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung mana deui? Bandung Tengah. Kita langsung buka hadis pokoknya saja yang halaman 238 di buku saya. Sesudah matan hadis. Qala Hudzaifah menceritakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dua hadis. Ra'aitu ahadahuma, aku sudah merasakan yang satunya. Wa ana antadzirul akhir, dan aku menunggu yang satunya lagi. Menunggu teh bukan menunggu rindu, tapi menunggu cemas. Bisi kealaman, sieun kealaman gitu. Seperti kita menunggu kiamat ya. Bukan menunggu rindu, tapi menunggu cemas. Yang pertama, haddatsana annal amanata nazalat fi jidri qulubir rijal. Nabi mengajarkan hadis kepada kami bahwasanya amanah itu akan turun ke dalam hati sanubari orang-orang. Amanah itu sudah jadi bahasa kita, amanah, percaya ya. Menunaikan amanah, menunaikan kepercayaan, bisa dipercaya. Amanah itu yang jadi sumber iman. Orang iman amanah, amanah menunjukkan ada keimanan. Tsumma alimu minal Qur'an, tsumma alimu minas sunnah. Kemudian mereka mengetahui Al-Qur'an, kemudian mereka mengetahui sunnah. Jadi yang mendorong masyarakat memahami Quran dan sunnah itu adalah amanah yang ada di dalam hati. Urang amanah henteu, lamun urang teu amanah, Quran moal ngarti-ngarti, sunnah moal ngarti-ngarti. Kalau kita tarik ke atas, amanah ini ditawarkan oleh Allah ke langit ya, ke bumi, ke gunung, ke jin, ke malaikat, semuanya angkat tangan. Surat Al-Ahzab 2 ayat sebelum akhir, 2 ayat terakhir. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa baina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Semuanya menolak karena merasa berat. Wa hamalahal insan, sehingga Allah memutuskan ini dipikul oleh manusia. Maka Allah memaklumatkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
saya akan jadikan di muka bumi khalifah, makhluk yang baru, yaitu manusia, yang dia akan jadi khalifah, pemimpin di muka bumi dan beregenerasi. Khalifah itu khulafa, regenerasi. Moal salila na beda jeung malaikat, sanang-enang mulai maut teu aya kuburan malaikat. Di mana kuburan malaikat? Kuburan jin moal aya. Kuburan manusia mau banyak. Regenerasi. Dan kemudian karena manusia memegang amanah khalifah itu, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam diberikan ilmu, diajari ilmu semuanya. Jadi ilmu yang kita miliki ini adalah amanah yang dulu malaikat, jin, gunung, langit, bumi semuanya ke tangan. Matak cek Al-Qur'an nauge, walau nazzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Da langsung remuk saking sieun ku Allah. Ari urang mah teh boro-boro remuk ngageter ge henteu da teh sieun ku Allah. Gunung itu takutnya tinggi ya, tau'an wa karahan. Umadina ayat surat Ad-Dukhan deh. Tsumma stawa ilas sama wa hiya dukhan faqala laha walil ardi tiya taw'an au karha qalata ataina ta'in. Tuh gunung jeung bumi mah taat selalu, moal aya karhan selalu tau'an. Najan cek Allah tau'an au karhan, kata gunung, kata langit, bumi semuanya ataina to'in tarara, lebih takut daripada manusia. Mata ayat-ayatna hate manusia mah tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahyakal hijara au asyaddu qaswa. Hati manusia itu lebih keras daripada batu. Jadi bisa tidaknya kita memahami Quran dan Sunnah itu tergantung kita amanah tidak. Jadi kalau bapak ibu teu ngarti Quran dan Sunnah, nuduhkeun bapak jeung ibu teh teu amanah. Padahal dulu Nabi Adam dapat amanah khalifah itu modalnya ilmu ini Quran dan Sunnah. Yang ilmu ini tidak dimiliki ku malaikat teu apal usul fikih nya teu apal ilmu hadis. Moal aya malaikat anu cacat rawi atuh teu butuh ilmu hadis. Malaikat enggak ada ya. Jin komo nya gunung komo enggak paham tuh, enggak paham ilmu Quran, ilmu hadis. Malaikat tara nalar Quran nya, gunung tara nalar Quran. Kita saja yang dituntut belajar baca Quran, nalar Quran. Dan dengan itulah Nabi Adam manusia mulia. Makanya semua malaikat sujud jin kepada Adam. Nah, karena Adam amanah, dia bisa mengemban amanah sebagai pemegang ilmu. Tinggal sekarang kita nih anak-anaknya Bani Adam atau Bani Iblis gitu. Mun Bani Adam berarti alimu minal Quran, alimu minas sunnah. Mun Bani Iblis ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kanu materi we kanu duit jeung dudunya. Yang menyebabkan manusia tidak paham Quran dan Sunnah apa?
Dudunya mah jauh deh sok. Dudunya karena terlalu sibuk dalam urusan dunia. Acunan teu Ustaz abdi mah bodoh we. Bodoh-bodoh oge. Quran itu mudah dipahami. Hadis itu mudah dipahami kalau memang siap mengemban amanah. Masalah nanti kadar mah beda-beda, jelas. Abdi ge atuh can satai kukuna Imam Bukhari. Nah, di sana baru berlaku la yukallifullahu nafsan illa usaha, karena kita semua sudah sami'na wa ata'na. Maghrib kemarin saya buka bersama di satu tempat di rumah. Saya tanya masjidnya sebelah mana. Pak itu kenapa Ustaz? Takjilnya punten sanes sedek ngomongkeun baturnya najannya ge. Ustadna da suka lain ustadna. Apal teh pas ngimaman pakai tangan kiri. Nu lainna jamaahna nararangtu. Ustadna kede. Biasanya kan ustad ku kede teh ngarokok. Ya cek kopi gitu tah. Perpaduan manis, perpaduan indah. Terus saya lihat ngong adan teh urang dek adan teh keur mendakeur peura kena antep cenah. Udah tidit-tidit can datang wae batur Israel adan. Nah udah ada si bapak-bapak sepuh adan kakara-kakara runyung. Aya takjil. Anak-anak yang ikut takjil ada 3, nggak ditiung tiluanana ge, tapi sarolat di masjid gitu. Budak urang aya mah nu ka masjid di tararium. Mau tararium pastinya lu takjil di masjid. Bajuna ge galalombrangnya budak urang mah. Itu mah make frozen atuh. Pararonok. Kemudian sholatnya lalu si ustadznya ngimaman, alhamdulillahnya boro-boro nganggo standar Ustad Walid, standar abdi gitu asup tuh mah. Komo make standar Ustad Walid, gagal betul. Saya lihat berjamaahnya, oh ini berarti ini kurang amanah, bukan jamaah ahli ngaji, ya, bukan jamaah ahli ngaji. Termasuk ya ada beberapa yang urang mapannya dek taraweh teh rusuh pergegas, ini mah nyal sewe. Nah ini berarti memang kurang ngaji, ya kurang ngaji. Urang pan rusuh taraweh, nah jadwal oge ban, ya. Apalagi ada yang nanya kalau udah tahu Ustaz tarawih sajus cenah di Atauba mohon. Wah di nama cenah jauh keneh. Esek keneh gararandeng ngeureut cenah di bawah sajus teh. Nah, itu beda kadar ilmu. Beda kadar ilmu. Saya alhamdulillah di masjid manapun di jadwal di cabang sajus teh sajus pada mau datang gitu. Dan nararapi pinuh jamaah teh. Kenapa? Karena sudah jadi jamaah ahli ngaji. Dalam itu ahli ngaji mah. Ya. Termasuk itu sendia toba so aya nu tarawih. Jam 8 teh cenah kada ngikeuneung imaman. Ya. Kan bukan saya saja imamnya. Alhamdulillah komo ke CTK Pageto ya malam ini udah 40 yang daftar intikaf dan itu sudah ditutup, masih aja terus datang. Siga namun masjidna agungnya asup ke 100 oge gitu. Atau seperti di Habibur Rahmannya di Bio Farma itu pernah satu malam konsumsi 1.200 subuh
buat sahur 1.200 1.000 kurang gini neangan cenah ka restoran 200 itu sampai antusias seperti itu menunjukkan kadar ilmu dan di Bio Farma teh sanes jamaah karyawan unggul. Tapi saya yakin tuh orang-orang yang sudah berilmu, termasuk salah satunya orang tua santri pesantren Cipatat. Saya tahu Cipatat. Pak Ustad teh janten teh kadinyakeun teh nah dikacipatatkeun we. Lalu kemarin dia japri Pak Ustad abdi berenggir itikaf di Pak Ustad tos pinuh Pak Haji. Ya cenah abdi biasa di Bio Farmana tos lockdown ieu 2 tahun ayeuna. Kamari lockdown. Cara abdi teh ka piade we teh. Piade mah biasana lobong. Nah, ini menunjukkan kadar ilmu ya. Dan kadar ilmu itu enggak usah ukuran ukuran ulamanya, ukuran di dia menurutnya ukuran Ustaz Hamid, Ustaz Iwan, atau luhur teh. Itu kan anugerah ilmu itu Allah beda-beda kasih. Tapi kita ukuran yang sederhana, walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kita ambil pelajaran dari Quran lalu kita amalkan. Itu alimu minal Quran alimu minas sunnah. Kita tahu ini sunnah Ramadan itu apa saja. Kiraku Ramadan unggal tahun tak apa-apa banyak. Apal itu bahkan kadang bapak ge bosan nya. Ustaz di macana ceramah teh ieu deui. Ku abdi teh kawas nu geus diamalkeun we. Mun jeung protes pasti ka dieu. Aya tadinya jamaah saya gitu. Di pasantren kerapat teh ngobrolkeun. Naon ngobrolkeun? Biasa cenah. Anu gitu. Kawas nu geus bisa diamalkeun we teh diulang-ulang teh nuduhkeun can diaramalkeun kumaraneh nya. Ya kita kan paham karena sering ngaji ya, terutama ya alhamdulillah jamaah Persis itu saya lihat jamaah ngaji moal gagal lahnya di Persis makin pengajian moal gagal moal ese irhawae gitu. Bada duhur oge waktu istirahat teh dina dalil nama bada duhur teh waktu ngaji ngaraji di dieu mah. Bid'ah adanya kuduna teh waktu istirahat. Tapi dia saking hebatnya ya. Soalnya kemarin juga saya diundang awal Ramadan pengajian taj naos juga teh sore tad kadanya siang ayeuna siang jam sabaraha mohon cenah jam 1 mungkin dari jam 2 cing atuh panitia teh sing apal waktu naon tad waktuna sare atuh cenah jeung ngaraji aya kitu jam mana ka dieu we cenah. Saya juga di Ciamplasnya, di Cililin, jam 1 ngawasna. Setengah 2. Ai sugan atuh waktuna sare tunuh saya teh kana motorna ge. Kade itu teh pinuh we gitu. Moal gagal ngajadi Persis. Alhamdulillah ini menunjukkan kita semua adalah jamaah yang amanah. Tinggal bagaimana masyarakat di luar kita. Nah, ini yang dipersoalkan di hadis ini nanti adalah masyarakat di luar kita yang bukan masyarakat amanah, lain masyarakat ngaji gitu, lain tukang ngaji. Hadis yang keduanya ini yang kebalikannya. Wa haddatsana an raf'ihima, Nabi juga menyampaikan hadis kepada kami tentang dicabutnya amanah. Yanamur rajulu naumata, seorang lelaki tidur 1 kali tidur. Fatuk badul amanah min qalbihi, lalu dicabutlah amanah dari dalam hatinya. Fayadhallu atharuha mithla atharil waq, maka jadilah sisanya seperti noda kecil. Acuk nutos diseuseut aya keneh sesana pageuh ta al-waqt. Tsumma yanamun naumah, dia tidur lagi.
fatuqbadu lalu dicabut lagi amanah itu, fayabqa fiha atharuha mithla atharil majal, sehingga tersisalah amanah dalam hatinya seperti lepuh, kajamrin dahrajtahu ala rijlik, seperti bara api yang kamu lemparkan ke kaki kamu, atau dalam riwayat lain dijejak atau kajejak, terinjak. Fanafito lalu membengkak, fatarahu muntabiron kamu melihatnya membesar, walaysa fihi syai tapi tidak ada apa-apanya. Ieu mah pengalaman abdi kapungkur menuju UAS kan jam 8 teh geus bubar di pajagalan teh. Da lain baralik ngarapalkeun main bal heula cenah kitu nepikeun ka lohor. Main bal di Tegalga kan tehel. Teu nganggo sapatu da bisi rusak. Nyeker we. Beresna teh da marelendung sampean teh. Sugan teh aya naon teh naon melendung we. Nah itu yang dimaksud al-majal, ya. Kulit yang melepuh, membengkak tapi tidak ada apa-apanya siga aya nanaonan padahal teu ayaan. Katingali ku batur amanah padahal teu amanah gitu. Maksud hadis ini, seiring perkembangan zaman dari sejak zaman Nabi terus, maka amanah itu semakin tergerus. Ini sesuai dengan hadis Nabi sendiri. Umat terbaik itu adalah zaman Nabi, kemudian sesudahnya, kemudian sesudahnya. Sesudah itu kata Nabi, qaumun yakhunun wala yu'tamanun, kaum yang khianat dan tidak amanah. Tuh pas. Seiring perkembangan zaman maka amanah pun semakin tergerus. Di sini digambarkan tidur hilang, tidur berkurang. Jadi hari ke hari itu zaman melaju bukan semakin baik, malah semakin jelek. Ya. Maka dari itu kita menyongsong hari esok yang lebih baik mual mungkin cek hadis. Hari esok itu pasti lebih jelek. Cuma kita jangan ikut menjadi yang lebih jelek gitu. Karena yang dimaksud oleh hadis konteksnya keseluruhan. Keseluruhan semakin maju semakin bagus mustahil. Tapi kalau masalah pribadi semakin bertambah umur semakin bertambah iman itu realistis. Ya, banyak hadisnya. Di antaranya kemarin saya bahas di tafsir ya, Sabtu subuh, Nabi Ibrahim yang minta diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati dengan menyembelih burung, lalu nanti dipanggil Nabi Ibrahim dan burung itu yang lampurkeun hirup. Kata Nabi Ibrahim, walakin liyatma'inna qalbi, agar hatiku tentram. Kata Nabi SAW, jangan menuduh Nabi Ibrahim ketika ngomong begitu sedang ragu. Maka kita lebih ragu daripada Ibrahim pada saat itu. Keimanan kita yang sekarang itu masih di bawah keimanan Nabi Ibrahim ketika mengatakan ingin melihat bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Ketika Nabi Ibrahim ngomong begitu, keimanannya sudah tinggi, ada di atas kita. Tapi Nabi Ibrahim tetap ingin lebih tinggi lagi. Dan ketinggian iman itu dibahasakannya dengan liyatma'inna qalbi. Jadi sangat bisa, dan itu banyak ayat-ayatnya. Walladzina tadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Banyak ayat-ayat seperti itu. Wa yazdadal ladzina amanu imana idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Banyak itu. Jadi bisa. Kalau pribadi-pribadi mah Bu, Pak, dan harus
Saya sekarangnya 1 digit lagi kepala 4 karungi oge hareure we. Ieu teh lain teh 40 tahun. Muntad eureunnan atuh udut teh. Geus kolot mah teh. Secara lupa gering teh buru teh bisa sia deui teh. Oh, susah mengajak ke we serius teh. Maka semakin tua harus ada target semakin tumanina ya. Mudah-mudahan puncak-puncaknya kita menjadi yang layak. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah dan seterusnya. Wa yusbihun nas yatabayaun, lalu keesokan harinya sesudah tidur itu orang-orang bertransaksi. Yatabayaun itu bisa 2 makna. Satu bai' itu jual beli. Bisa juga bai'at. Kalau bai'at berarti transaksi politik ya, bai'at mah politik. Jadi kalau yatabayaun mereka bertransaksi ekonomi atau mereka bertransaksi politik. Fala yakadu ahadun yu'addil amanah, maka hampir-hampir tidak ada seorang pun yang bisa menunaikan amanah. Fayuqalu inna fi bani fulan rajulan aminan. Ada yang berkata tuh di Bani Fulan, menai nama Bani Fulan itu di Padalarang ada orang yang amanah. Dalam konteks dagang tuh di Padalarang tuh tukang hayam nu amanah mah, tukang kayu anu kieu, tukang besi anu kieu, tukang-tukangan lah. Atau kalau dalam konteks baiat tuh di Padalarang tuh bupati anu amanah mah meureun. Wakil bupatina teuing acan. Tuh cenah di Cimahi, tuh di Bandung kieu cenah amanah padang. Ta yu pilih yo calon kades amanah. Semua kan mempromosikan baik ya. Cing urang najero hate bener halus teh tas kades-kades teh. Atau caleg kan, yo pilihlah ini bagus. Wah, padahal marah ruji. Cing urang najero hatenya, urang salaku ahli ngaji bener percaya ka jelema-jelema nu disebutkeun amanah teh. Itu yang dimaksud di sini. Atau ini nih pilih produk anu nya mun muka Shopee teh butrepkeun ka lieur 2 jam teh milihan we. Balanjana mah teu. Ya dek beli masker cenah mana cenah. Terus kacanggel ya. Ini bagus testimonina nya 5.0. Nah 5.0 teh doka. Siga iklan pulsanya simpati ya. Mentari XL. Halus teh mimitina we mulu ka dituna mangre nyedawat. Nah itu ya. Wa yuqalu lirrajul, dan dikatakan untuk orang itu yang disebut amanah itu ma'aqalahu, alangkah cerdasnya, wa ma'adzrafahu, alangkah hebatnya, wa ma'ajladahu, alangkah gagahnya jeladahu, wa ma fi qalbi mithqalu habatin khardalin min iman, padahal di hatinya sudah tidak ada sedikit pun keimanan. Ini yang kita sendiri kakarage kamari dionang ku UI ku mahasiswa tentang bagaimana penanganan anti korupsi, bulan hareupna ditewak ku KPK. Nyata kan? Kakarage kamari dibawa ku BNN penyuluhan anti narkoba, bulan hareupna diciduk pelaku narkoba bawang beja-beja Roy Martin. Dia ngasih penyuluhan anger we. Nah gitu maksudnya di sini ya.
Jadi kita akan mengalami satu zaman yang kata orang ini, termasuk mungkin naudzubillah min dzalik, Ustad alus. Si orang beki kanu duit jamaah beak. Lalu kemudian jamaahna nepikeun ka nyeri hati aing mengaji-ngaji di Persisna aya gitu kan. Padahal nu ngarusak nama hiji. Nah dibawakeun kabeh ya begitulah. Ini zaman rusak. Nya lain Persis wae nya disalapi pasti ada lah nu kacing calang mah nog mah. Malayan teu. Walaqad ata alayya zamanun wala ubali. Sungguh sudah datang kepadaku zaman tapi aku enggak peduli. Ayyukum bayatu. Siapa di antara kalian yang aku ajak transaksi? Lain kana musliman raddahu alayyal Islam. Kalau dia orang muslim, keislamannya akan mengembalikannya kepadaku, maksudnya menjamin. Menabi memerintahnya, oh iya orang Persis. Asal apa orang Persis amanah pasti amanah gitu. Can pernah katipu, jeung teu waranian meureun nipu ka abdi mah. Teu aya lah. Tuh tukang materialnya itu tuh cenah orang Persis aman. Karena percaya dengan kepersisannya tukang ngaji. Nah zaman dulu begitu, sahabat Hudzaifah, orang kalau dia muslim udah pasti percaya. Keislamannya menjamin dia untuk tidak berbuat curang. Wa in kana nasraniyan raddahu alayya sa'i. Kalau dia orang Kristen, nanti yang mengembalikan hak kepadaku para pengusahanya, para orang-orang yang aktivisnya, nama penegak hukumnya. Jadi kalaupun kita bertransaksi dengan orang kafir, tenang, sudah ada sistem yang baik yang bisa mengawasi orang kafir pun teu wani curang. Itu zaman Nabi dulu. Orang Islam boro-boro dek curang teh. Karena sistemnya sudah sah. Wa amma yauma fama kuntu bai'u illa fulanan wa fulanan. Adapun hari ini aku tidak mau bertransaksi kecuali dengan si fulan dan si fulan. Kata para ulama, hari ini zaman Hudzaifah dulu. Kalau hari ini sekarang nyaris ya kita tidak bisa percaya. Kemarin saya ngantri ya di Paras, siap-siap intikaf bisi teu kabawa lebaran. Tukang cukur teh sok ngobrolnya jeung nu dicukurna. Aya abdi mah bari ngapalkeun Quran siap-siap ngimaman. Lah cenah zaman ayeuna mah dia bercerita dia nikah lagi. Ya, nu dicukur. Awe bisa dipercaya cenah. Wah, ngaku goreng ibu-ibu ya Bu pokona. Ada nu ngomongkeuna si angkot jadi dunia perangkotan we. Coba mun ngaji ka Persis 5 punya. Diobrolkeun detail. Jadi abdi apal kitu masyarakat umum dunia ibu-ibu teh dari abdi mah nya gaul aja ibu-ibu Persis jeung pamudi Persis teu mangin kitu. Jeung silih haminan gitu jeung tukang nya bener-bener gitu. Itulah masyarakat akar rumput yang dimaksud di sini. Masyarakat punten gembel, sampah, runtah. Kita jangan menjadi masyarakat seperti itu. Zaman Hudzaifah masih ada orang-orang percaya. Nanti suatu saat kita nyaris ragu siapa yang bisa kita percaya. Sehingga partainya Partai Islam teuing. Tapi nya mudah-mudahan lah masih aya. Kemudian yang harus kita lakukan ada di halaman 240. Qala Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa anta ya Abdullah bin Amr fi huthalatin minan nas.
bagaimana sikap kamu wahai Abdullah bin Amr apabila berada di masyarakat akar rumput? Yang tadi ya, masyarakat sampah, masyarakat runtah, masyarakat rusak, rendah, masyarakat gembel gitu. Wadzaka mahum ya Rasulullah, siapa mereka Rasul? Dzaka idza marrajat amanatahum wa uhudahum wa saruha kada wa syabbaka baina asabihi. Mereka itu adalah apabila menyelewengkan amanah dan janji mereka, lalu mereka seperti ini. Beliau menjalinkan jari-jarinya, maksudnya geus kacau, ya, geus rusak. Tentu mayoritas, ya. Sok jika Bapak mengobrolkan polisi jelek, bagus. Jelek. Tapi kan dina jero hate mah aya we nya nu saleh mah pirakuta ya. Dan tahunya orang tua santri abdi polisi dia lebih panjang. Nah, supir angkot kisararieun ku beliau mesti terkenal. Jadi tapi beliau sendiri mengakui bahwa bejat ya, tentara ya, anggota dewan, birokrat kumaha ya. Sampai dulu saya ketika kuliah S2 S3 yang ikut program S2 DDI Basnas ini nggak boleh jadi PNS, nah gitu, kayak gitu. Kenapa? Makanya kayak PNS yang berhiji, rusak nanti mentalnya jadi mental birokrat, nah gitu. Tapi tentu dalam hati kecil saya, maksud Ustadz eta teh meureun secara keseluruhan mayoritasnya hiji dua mah aya we pirakuta aya yang mereka membenahi sistem dari dalam. Tapi ini orang yang amanah di dunia PNS itu, polisi pun pasti merasakan bahwa mereka susah ya untuk menembusnya. Tayu dimaksud masyarakat gembel teh bukan berarti masyarakat yang di bawah unggul. Najan masyarakat elit ari geus teu amanah mah gembel we gitu. Saya baru-baru diangkat jadi pembina RW. Rapat di RW itu jam 12 kiranya, malam menupas final Persib eleh. Nah, cita rempeg gitu ya rapat RW. Eleh tat Persibna cenah gitu paingan rempeg. Ada abdi mah ada beres 9:30 tarawih jadi teu apa. Nah, cita itu nya bercerita mengarana bantuan naon teh nya, bantuan naon teh beak di jalan. Cenah urang ayeuna dituntut laporan cai teh nya, cai ngebor, pan sa RW dikasih 1, bahkan ada yang 3. Urang dituntut laporan cenah ka luhur, kudu bener laporanna, bari nu ngarusakna teh orang-orang luhur. Eta cenah sakelurahan babakan cai nu diturunkeun. Eueuh hiji oge ayeuna anu normal teh cai kabeh geus pararae. Tapi urang kabeh dituntut laporan. Sok cenah bingung kumaha Pak Ustaz. Pak RW itu ngomong tuh gambaran geus rusakna ya. Itu meskipun masyarakat elit tanu kitu tuh masyarakat gembel, masyarakat runtah, gawe we make baju dinas, kenyataan baju sampah. Jadi sifatnya masyarakat akar butuh sifat ieu arah mana teu gitu. Termasuk ya kita yang hidup di dunia pesantren, di dunia madrasah, awak we ieu mastaka di kopeahan, di tiungan, terlihat terhormat. Tapi kalau kemudian kita tidak amanah, hakikatnya kopeah sampah gitu. Naudzubillah min dzalik. Tiung-tiung runtah unggul. Naudzubillah min dzalik. Lalu kemudian Abdullah bin Amr Malik nanya, "Fa kaifa tara ya Rasulullah?" Kalau begitu Rasul, menurut Anda saya harus bagaimana? Mun abdi hirup di dunia perustadan, ustad-ustadan punten nya naudzubillah min dzalik geus jare di sampah. Aya panenamnya persatuan ustad anu mali beja-beja lah Jokowi tuntuna teh gitu. Persatuan anu tuntuna teh ka anu gitu.
nya cek urang. Tapi dah memang ditinggal itu jero nanti usaha unggul kan usaha kumaha gitu banyak. Bagaimana kalau kita hidup di tengah-tengah para pedagangna geus teu arah mana? Urang dek jujur teh ngado disalahkeun. Ya. Hese cenah teh jujur di pedagangna, urang jujur dimusuhan ku kabeh pedagang nu lain. Serba salah gitu. Maka kata Nabi SAW, ta'malu ma ta'rif, amalkan yang kamu tahu benar, wa tada'u ma tunkir, tinggalkan yang kamu tahu salah. Tunkir itu yang kamu ingkari. Wa ta'malu bi khassati nafsik, kamu beramal dengan kekhususan diri kamu. Wa tada'u awamman nas, tinggalkan masyarakat awam. Baik kajian urang disebut bodoh kuno bararodo, kajian urang disebut lieur kuno lalieur, kajian urang disebut aneh ku jelema anu arane. Dan Nabi sendiri kan sudah menyebutkan Islam diawali dalam keadaan asing dan nanti akhir zaman akan kembali asing, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Jadi mun bapak pengusaha hari gini cenah tara kabang ya, punya minjem aneh dek maju kumaha usaha teu nginjem kabang baik mending disebut aneh ku jelema-jelema anu aneh gitu. Termasuk ini berlaku polisi yang tadi hidup di dunia polisinya teu kudu ngajati polisina keun we, tapi biarlah menjadi orang yang aneh anu teu naik-naik darajatna bahkan diturunkeun pangkatna gara-gara tidak menyenangkan atasan. Tong aneh. Ya di dunia yang akar rumput seperti ini itu akan terjadi, bahkan mungkin tidak mustahil. Nya naudzubillah min dzalik. Di jamiah ge geus aya silih dedet, silih habak, silih kadek teh. Ngahalangan karir habak ya. Mustahil ya. Ini kalau kita memang seperti itu ya udahlah, lebih baik kita di bawah terjadi nanaon dianggap jelema aneh, asal disebut aneh nanti ku jelema-jelema anu ararane. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila aya pertarosan mangga nyangakeun. Kayaknya turun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira kepada Ustaz. Semoga ilmunya bermanfaat khususnya bagi Ustadz dan umumnya bagi kita semua. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.